Suaranya. Hai, tes suara. Konbanwa, Ulan-san. こんばんは、先生。Hai, oke. Baru banget kelar nih kelas sebelumnya. Akhirnya udah bab 26 juga masuk. Oke, kita sekarang lanjut di bab 16. Sama dulu sih. 16. Terakhir sampai mana, Ulan? Halamannya? Materi, sensei. Materi. Mm. Pola kalimat maksudnya. Ya, Kalimat. Range-nya belum berarti ya? belum. Hai, oke. Aiwa udah? Belum, sensei. Aiwa ini belum. Oke, kita ke Aiwa berarti. Nomor 6. 第16課、会話。使い方を教えてください。すみませんが、ちょっと使い方を教えてください。お引き出しですか？そうです。じゃあ、まずここを押してください。はい。次に、キャッシュカードをここに入れて暗証番号を押してください。はい。押しました。じゃあ、金額を押してください。5万円ですが、5、この万円を押します。それから、この確認ボタンを押してください。はい。どうもありがとうございました。第16課、会話。使い方を教えてください。すみませんが、ちょっと使い方を教えてください。お引き出しですか？そうです。じゃあ、まずここを押してください。はい。次に、キャッシュカードをここに入れて暗証番号を押してください。はい。押しました。じゃあ、金額を押してください。5万円ですが、5、この万円を押します。それから、この確認ボタンを押してください。はい。どうもありがとうございました。Oke, saya jadi Maria Sangnya, Ginko Wing-nya Sheila. Oke, kita mulai ya. Sumimasen ga, chotto sukai kata o oshiete kudasai.
Ohi ki dashi desu ka? So des. じゃあ、まず語語を教えてください。はい。次に、キャッシュカードを語語に入れて、暗証番号を教えてください。はい。押しました。じゃあ、金額を教えてください。Oshite. Jangan oshiete. Oshiete beda lagi. Oshite kudasai. 教えてください。Go mang eng desu ga. Go. この万円を押します。それから、この確認ボタンを押してください。Hai. Domo arigato gozaimashita. Oke. Lanjut kita Renshu. Contohnya ini Nichiobi Umeda ikimasu. Kemudian sama Tomodachi ni aimasu gitu kan. Jadi ini Umeda nama tempat ya, gitu kan. Nichiobi Umeda ite Tomodachi ni aimasu gitu kan. Hari Minggu pergi ke Umeda kemudian bertemu teman. Nah, gitu ya. Jadi ada dua kegiatan. Nah, ini ada dua kegiatan, sambung ini pakai bentuk T yang pertama. Gitu kan. Ikimasu jadi ite gitu ya. Belakangnya tetap sama. Yang nomor satu gimana? Ulan? 昼1時間 Hmm? 休んで午後5時まで働きます。 Hai, ya Sunde, betul. Lanjut dua. 京都駅か、京都駅から JR に乗って大阪で地下、地下鉄に乗り換えます。 Hai, lanjut tiga. 市役所と銀行へ行って家へ帰りました。 Heeh. Lanjut. 散歩、散歩sih. 散歩一を、Sando. サンドイッチをtunggu itu kaite apa kate saja. Jadi kate. Kate. Kaimas, kau, kate. Kate Hmm. koen de tabemashita. Hmm. Kate. Lanjut. Ada kosakata sulit yang di sini? Nomor satu, semuanya. Ada yang belum Ulan pahami? Shiakusho, kantor wali kota. Koeng, taman. Untuk bedain Hmm. nomor apa? eh, golongan satu 2 itu, Hmm. kalau golongan 2 kan ada IMAS juga saja tuh. Apakah IMAS masuk situ nggak ya? Kalau misalkan nggak hafal, Oke. Untuk ngebedain golongan satu dan dua. mm, Berarti. Jadi ada dua nih. Saya menjelaskan ada dua cara, gitu kan. Bab 16 sih. Berarti kita masuk ke bab 15 ya. Balik lagi 14.
Karena balik lagi cara bedain kelompok 1 dan 2 gitu ya. Oke. Ciri-ciri kata kerja kelompok 1 itu bunyi terakhir sebelum bentuk masnya ya kan adalah i, adalah i gitu ya. Dicatat dulu boleh, tapi sebenarnya di buku Mina ada juga bab 14 sebenarnya. Bab 14. Lihat lagi, buka lagi di Ya, udah dibuka Sensei. Hah? Iya, udah lagi buka. Ya, oke. Halaman Kyujuni Peji. Kata kerja kelompok 1 bunyi terakhir bentuk mas ya. Akhirannya bunyinya biasanya i. Nah, contohnya ada nomimas, nomu ya kan, artinya minum. Kakimas menulis i, kakimas gitu kan. Hanashimas, shi, bunyinya i lagi belakangnya gitu ya. Ikimas ya kan. Ki tuh i bunyinya terakhir itu. Maci menunggu, macimas. Nah, i lagi. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ada Ichiri Binimi itu kalau nggak salah ya. Ichiri Binimi, Kigi, apalagi gitu. Seperti itu. Saya sih udah nggak ngapalin sih itu. Seperti itu. Itu kata kerja kelompok 1. Kalau kata kerja kelompok 2 biasanya bentukannya E. Tapi memang ada mimas tuh di kelompok 2. Nah, itu mesti diapalin deh. Kalau kata kerja kelompok 2 yang khusus yang mimas doang tuh. Seperti itu ya. Kelompok 2. Tapi sisanya tuh biasanya ru, ru, eru. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya bisa juga pakai kata kerja kamus. Tapi kayaknya kata kerja kamus untuk saat ini mungkin Wulan belum bisa nih menguasai kata kerja bentuk kamus gitu kan. Tapi sebenarnya kata kerja kelompok 2 lebih gampang dibanding kelompok 1 memang sejujurnya. Nah, pokoknya kuncinya itu aja. Kalau kata kerja kelompok 1 ingat aja bentuk masnya apa. Bentuk masnya kalau ada bunyinya I, itu kata kerja kelompok 1. Kalau bunyinya ya kan, tabemas, ya kan. Terus apa lagi? eh dan lain-lain ini dekimas, ya kan. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini kadang bisa ngejebak soalnya yang dari abimas tuh, abiru dia kan. Iya, itu Nah, Sensei. itu. Imas kan Iru, Mm-mm. I kan. Jadi Mm-mm. kalau nggak hafal di situ jadi IT kan I Heeh. juga. Nah, iya memang. Makanya kenapa yang bentuk emas di sini, kamu kalau bisa sih pakai kata kerja kamus sebenarnya. Kata kerja kamus. Kata kerja bentuk kamus. Karena orang Jepang sendiri belajarnya dari kata kerja bentuk kamus, bukan kata kerja bentuk mas. Kayak gitu. Makanya Jadi kenapa buku Mina, menguasainya kata kerja kamus sebenarnya awalnya. Gitu. buku Gimana? Mina, buku Mina soalnya kata kata bentuk emas. Jadi kalau Mm-mm. belajar kamus Mm-mm. bingung lagi Sensei. Iya memang. Itu adalah strugglingnya pengguna buku Mina no Nihongo. Gitu. Seperti itu. Makanya kenapa berarti lebih enak pakai menguasai kata kerja bentuk kamus dulu, kemudian baru diubah ke bentuk Nah, lainnya. Nah, mm-mm. kayak gitu. Karena cara anak-anak SD di Jepang belajarnya sebenarnya dari bentuk kamus, bukan dari bentuk mas. Kita aja yang karena keharusan harus belajar kata kerja bentuk sopan supaya bisa langsung kerja N4, bisa kerja Tokutegino gitu kan. Nah, ini bukunya dirancang seperti itu. Kayak gitu sebenarnya. Ini yang Sensei share Hmm? itu hanya ini aja pengecualian bentuk kelompok 2 atau ada lagi? Terus saya bingung. Hmm? Enggak yang di, di layar. Iru, Akan lebih iru, banyak lagi. banyak Akan lagi. lebih banyak lagi. Kan kata kerja kelompok 2 nggak cuma itu doang Iya masalahnya. sih. Maksudnya pengecualian Hmm. dari yang kelompok 1. Oh, enggak. Ada lebih banyak lagi nanti.
Kayak gitu. Ini kelompok di AKB yang lebih lengkap sebenarnya. Gitu kalau mau lihat kata kerja kelompok 2 sebanyak apa, ya sebanyak ini sampai kecil banget ini nih, nggak habis-habis. Kayak gitu. Masih banyak soalnya. Tuh, kalau di scroll nggak habis-habis. Jadi akan sangat banyak sekali. Dan ya saya juga nggak hafal semuanya. Emang harus sedikit-sedikit belajarnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalau di AKB gimana nyarinya Sensei? Ichi dan semuanya tadi. Hmm. Contohnya paling gampang. Pakai tabemas aja. Tabemas, tahu kan tabemas makan. Mm-mm. Jadi kan keluarnya taberu nih biasanya. Kata kerja Ya. bentuk kamus. Nah, ini klik aja Ichidan. Oh, Klik, oke. keluar semua. Ichidan verb itu maksudnya kata kerja kelompok 2. Mm-mm. Iya, oke. Kalau kata kerja kelompok 1 nyarinya ya udah pakai yang kaki mas, yang gampang. Kaki mas, kaku, godan, godan verb kata kerja kelompok 1. Nah, kalau di AKB kata kerjanya kelompok satunya ini ada akhirannya kayak gini nih. Godan verb with ku ending. Kelihatan di layar? Mm-mm. Jadi dia lebih lengkap lagi nih sebenarnya AKB. Dia udah mengkelompokkan yang mana yang akhirannya ku, mana yang akhirannya gu, gitu kan. Kayak contohnya oyogu, oyogu berenang. Nah, ini jadi go dan verb with gu ending. Tuh, ini kan ku ending, gu ending. Nah, ini kan ada banyak soalnya. Nah, dia lebih lebih kompleks, lebih lengkap lagi sebenarnya AKB. Tapi dia dari bentuk kamus belajarnya. Seperti itu. Terus apa lagi tuh? Nomu, mu ending. Nih, go dan verb with mu ending. Nah, ini jadinya ada banyak nih. Yang pernah saya share fotonya dulu kalau masih ingat dari buku yang saya bukunya kecil gitu kan. Seperti itu. Tuh, kayak gini ya. Oke, itu cara nyarinya aja deh. Seperti itu. Oke, lanjut. Baca rainya Sensei. Boleh, boleh baca reinya dulu. Rokujin ni okite, sanposhite, sore kara, asa gohan o tabemashita. Mm-mm. Jadi ini ada 3 kegiatan, ya kan? Semuanya kita emang lagi latihan bentuk kata kerja bentuk T, gitu kan? Jadi kata kerja bentuk T-nya lagi kita aplikasiin dulu. Bangun jam 6 pagi nih bangun, gitu kan? Okite, kemudian sanposhite, gitu kan? Kemudian jalan-jalan kaki dikit di luar rumah gitu ya. Sore kara setelah itu sarapan pagi asagohao tabemasta. Nah gitu ya, ini satu ke sini terus ke sini gitu, ada 3 kegiatan sama, ini nomor 1, 2, 3 juga sama. Lanjut coba nomor 1 ulan. Shinbun o yonde, Hai. kohi o nonde, Hmm, terus AMC no kaisha e ikimashita. hai begitu. 2. Shokoji shite, Hmm, kaete, nihongo, nihongo o benkyou shimashita. hai lanjut. Asonde, yonde, nemashita. Bentar gimana nomor 3? Boleh Sensei? 3 Asonde. apa itu asonde? Asobimas kan? Kan asonde. Yakin? Asonde yakin? Asonde apa asonde? Yang lengkap dong, yang lengkap. Ya asonde Sensei. Lah, kok asonde sih? Ih bener jadi Ini kan ini nomor 3 lagi ngapain pertama? mandi. Mandi.
bukan main. Mandi. Asobi itu mandi kan? Atau play astagfirullah. Jadi salah saya. Gitu. Kenapa asobimas? Asobimas kan mandi. Main. Aduh, salah ya. Asobi mas. Abimas. Mandi. Oh iya ya, Abi mas. Aduh, Nah, pakai dasonya ya. Abi mas. asobimas, abimas beda nih. Abi teh. Nah, syawawa abite. Abite apa tuh? Abi teh. Abite ya betul. Syawa abite. Kemudian Yonde. Hong Oyonde. Kemudian Nemasta. Nemasta. Hai, Masta. Oke, lanjut. Tiga. Tunggu, Sensei. Hmm? Untuk Sokuji Oshimas itu kan makan-makan tuh. Kalau Shokishite tadi. yang nomor dua. Terus? Kalau bentuk T kenapa jadi Sokuji Shite aja ya? O-nya memang hilang ya? Ya, kalau mau pakai juga boleh. Shokujo shite. Oh bisa. Ya, bisa lah. Secara pola kalimat harusnya shokujo shite. Oh. Mm-mm. Tapi kalau mau bilang shokuji shite juga nggak masalah juga. Apalagi kalau buat percakapan. Kalau percakapan orang Jepang itu banyak yang partikel yang akan hilang nanti nanti. Gitu. Oke, lanjut. Denwo kakemasu. Tomodachi no uchi e ikimasu. Denwo kakemasu. Kakete kara tomodachi no uchi e ikimasu. Mm-mm. Okane o oroshimasu. Jadi oroshite kara. Hai. Okane o oroshite kara Mm-mm. kaimono ni ikimasu. Hai. Lanjut dua. Kino shigoto ga owatte. Mm-mm. Watekara. Owatte kara nomi ni ikimashita. Hai. Nihon, Nihon e kitte kara Nihongo no benkyou, benkyou o hajimemashita. Hai. Oke. Lanjut yang nomor 4 sekarang. Okane o Nomor irete 4 yang kara. ini. Yang mana nih? Oh, 4 loh ya. Ya, ini cukup. 4 bawah aja. Boleh dibaca dulu, Ray. Mau repoto dashimashita ka. Hmm. Mau ichido yomimasu. Mm-mm. Iye, mada desu. Mau ichido yonde kara deshimasu. Ini maksudnya gimana, Sensei? Jadi kalimat pertanyaannya sih nggak diubah ini ya. Ini kalimat pertanyaan nggak ada yang diubah ini semua ya. Nah, yang diubah adalah jawabannya, gitu ya. Jawabannya adalah yang ada di dalam kurung ini, ya kan? Seperti Hmm. itu. Jawabannya di dalam kurung nih, ya kan? Semua jawabannya adalah iye madades. Kenapa? Karena ini mau dibilangin bahwa laporannya udah dikumpulin belum? Mau repoto dashimashitaka? Laporannya udah dikumpulin belum? Iye madades belum saya kumpulin. Nah, gitu ya. Mau Ichido mau sekali lagi dibaca, ya kan? Setelah dibaca satu kali lagi, baru saya kumpulin kayak gitu. Mau Ichido Yomimas itu artinya dibaca satu kali lagi. Ichido itu satu kali lagi. Yang maunya sih yang lagi. Ichido itu satu kali. Dibaca satu kali lagi gitu. Mau Ichido Yondekara setelah masih ingat ya bentuk tekara ya kan? Ini bentuk menunjukkan setelah dibaca satu kali lagi saya kumpulin. Nah, seperti itu. Oke. Nomor satu jawabannya aja langsung nih. Iye, mada desu. Mm-mm. Kono shigoto ga owatte gitu, Sensei. Mm-mm. Udah, owatte deh. Tuh, belum. Ya, Oh, lanjut. jadi
Yang sesuai kayak contoh tuh. Lihat. Tunggu. Shigoto ga karanya di mana sih? Lah, Bingung saya. karanya setelah bentuk T. Kono Shigoto ga owate kara gitu. Iya, gitu. Udah. Koma, lihat apa yang ditanya. Lihat pertanyaannya. Udah Bertanya, makan belum gitu ditanya kan? nah, Udah udah makan siang makan belum? siang belum? Nah, terus kamu jawabnya gimana? Kerjaan belum selesai ya? Shigoto ga oh pekerjaan kerjaan belum selesai gitu selesai. Oke. Pekara, kalimat untuk bilang kalau. Kalau Mm-mm. Setelah. Tekara itu setelah. Setelah kerjaan ini selesai, baru saya makan siang. Nah, gitu. Gimana? Jadi ulangin lagi jawabannya aja. oh berarti kono Shigoto ga owate kara Hmm? tabemas gitu selesai. Iya, seperti itu. Kono shigoto ga wate kara tabemas. Lanjut, dua. Meru okat okute okate kara meru o okute kara den wa o shimastaka. Shimasta gitu selesai. Ya, meru wa okute kara denwa shimas. Gitu. Setelah saya kirim email, baru saya telepon. Nah, gitu. Lanjut, tiga. Dan saya bedanya den wa o shimas sama den wa o kakemas. Hmm. Artinya sama-sama nelpon tuh. Iya, sama-sama nelpon. Kalau Bedanya nomor gimana? dua berarti apa? Sudahkah kamu menelpon IMC? Denwa shimas? Ya, Hmm. cuman untuk yang kayak nomor 3 tuh kan den wa o kakemas. Harusnya Menelpon nomor dua, sorry. ya balik ke nomor 2 kan berarti Hmm. sama-sama menelepon kan selesai artinya. Hmm. Iya, karena saya ajarin. Kalau Ya nggak maksudnya diajarin kan kamu bingung kan? ya jadi maksudnya bedanya gimana tuh? Kok beda bisa penggunaannya gitu untuk Hmm. Denwa Kakema sama Hmm. Denwa Shimas. Hmm. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nggak ada bedanya. Bedanya Denwa Shimas sama Denwa Kakemas itu sama aja. Balik lagi, kalau Kakemas menggantung lebih lebih spesifik kan Denwa digantung di telinga handphonenya kayak gitu. Oh. Kalau Denwa Shimas ya sebenarnya berarti dia pakai kata kerja kelompok berapa? Denwa Shimas 3 ya? kelompok tiga. Denwa Kakemas 2. iya gitu. Seperti itu. Udah bagus tuh. Dulu saya nggak tahu soalnya. Ketika saya sampai sini saya nggak pernah nanya itu bedanya apa. Kalau kamu sekarang udah bisa nanya, berarti sukses saya ngajarin kamu gitu. Karena udah kritis, udah tahu Denoa Simas sama Denoa Kakak Mas. Kalau saya dulu 6 bulan itu di LPK nggak tahu bedanya apa. Sedih dulu ya. Oke, lanjut. Tiga. Jadi intinya kalau yang kakek Mas tadi itu Hmm? di teleponnya di telinga gitu digantung gitu ya. Hmm. Kalau Denwa Shimas berarti kata kerja menelepon. Hmm. Artinya sama, sama-sama menelpon. Cuman beda kata kerjanya aja yang digunakan. Dan dua-duanya mau kamu pakai Denwao Shimas, Denwao Kakemas, sama. Orang Jepang nggak masalahin itu. Ini kita Oh. belajar karena buat ujian JLPT aja. Nanti kalau kamu udah kerja di Jepang atau kerja sama orang Jepang di Indonesia gitu ya, kamu mau pakai Deno Kakemas, Deno Shimas ya nggak peduli dia juga. Dia udah tahu artinya, gitu kan.
karena ujian JLPT, ya kan, kita mau nggak mau harus belajar pola kalimat atau belajar ini kelompok dua, ini kelompok tiga, nah gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Empat, empat yang ini masih. Berarti Matsumoto ni mite kara kopi yo kopi shimashita. Rio Shirio Shirio kopi masta. Kopi Shimas Matsumoto Sang ni Misete Kara. Mite kara. Iya, Misemas, jangan lupa nih. Misemas artinya, coba diterjemahin ke bahasa Indonesia deh kalau nggak. Ise mas memperlihatkan sensei. Iya, betul. Matsumoto Sang ni Misete Kara, Shirio o Kopi Shimas. Setelah diperlihatkan ke Matsumoto Sang, baru saya fotokopi dokumennya. Nah, seperti itu. Hmm. Ya kan? Karena ditanya, mau Kagino Shirio o Kopi Shimashita Kak? Apakah kamu sudah memfotokopi dokumen yang dibutuhkan untuk rapat? Dokumen rapat maksudnya kita. Udah difotokopi belum tuh dokumen rapatnya? Iya, Madades, Matsumoto Sang ni Misete Kara, Shirio o Kopi Shimas. Setelah dilihat sama Matsumoto Sang, baru saya fotokopi nanti. Lanjut, 4. Gogono kaigi ga owatte kara Wawadenki e ikimasta. Awadenki ikimas. Jangan ikimasta, karena belum terjadi. Tapi kan dia nanya sensei ikimasta kah? Iya, mau Power Denki Ikimasta Kak? Apakah kamu udah pergi ke perusahaan Power Denki gitu kan? Oh iya, karena Tapi jadi belum, jadi iya, mas ya. Oke, oke. betul. Karena belum. Iya, Madades. Gogono kayak giga Oate Kara setelah kelar rapat malam ini, nanti saya pergi ke Power Denki. Gitu, bro. Berarti belum belum pergi kan? Iya, iya. Iya, seperti itu. Power Denki Ikimas. Hai, lanjut. 5. 5 Oke, ini. itu. Hmm, Gimana sensei itu? Hokkaido wa Yukiga Oides. Nah, ini Hmm, berarti, ngarang ya sensei? hah? Ngarang ya? Maksudnya kita mengarang untuk kalimat? Enggak. Enggak. Ini semuanya Hokkaido, tentang Hokkaido. Ini semua satu sampai Oh, empat Hokkaido. Nah, bukan ngarang. Ini semuanya, ini nyata, ini nyata. Coba nomor satu dibaca dulu. Itoyo Sokunai. Berarti Hmm. Hokkaido wa Hmm. Hmm. Lanjutnya. langsung Hitoga Sokunai desu gitu. Hitoga Sukunai desu. Artinya? Hokkaido orangnya sedikit. Iya, betul. Yang atas, yang contohnya? Hokkaido daerah yang banyak salju. Betul. Hokkaido wa Yukiga Oides. Hokkaido banyak salju. Ini maksudnya bentuk apa sih? Kan kita bentuk T. Kenapa jadi kayak balik ke... Hmm. Bentuk apa? Ini bentuk ngelatih untuk ini dulu, kata kata sifat, kata sifat isam, kata sifat na. Ini kan kata sifat i, kata Hmm. sifat i, 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 ini na. Nanti buat latihan ke nomor 6 nanti. Nah, gitu. Lanjut coba. 2, 3, 4 kelarin. Hokkaido wa fuyu ga takai desu. Nagai. Nagai. Hmm. Hokkaido wa Fuyuga Nagai desu. Lanjut 3, 4.
北海道は食べ物が美味しいです。はい。北海道は雪祭りが有名なです。Apa yume? You made this. 有名ですね。Hmm. Oke. Jadi kenapa you made this? Bukan you made nades? Nggak ingat sensei. Nggak ingat. Oke. Balik ke eh balik ke mana ya? Bab berapa ya itu ya? Bab 8 kayaknya. Kalau gitu. Kalau nggak ingat, balik ke bab 8. Halaman 57. 57 buku bahasa Indonesia. Nggak dibuka? Ntar sensei. Udah. Hai. Ini lihat yang atas. Udah. Nomor 7 dan 8. Wato sensei wa shinsetsu na sensei desu. Ada apanya? Kalau pakai na, ada apanya? Ada nanya ya. Sensei. Siapa Ya. sensei Suna? Hmm. Dipakai na kalau ada apa? Ini kata benda. Hmm. Ya, sensei. Iya. Dipakai na ketika dia menjelaskan karakteristik tipenya, ya kan? Karakteristik dari siapa? Sensei. Iya, dari kata benda itu. Ya, sensei kata benda ini di sini, gitu ya. Hai, seperti itu. Wato sensei itu guru yang baik hati. Nah, shinsetsu na sensei des. Jadi sebelum des berarti ada kata benda yang mengikuti, gitu kan. Nah, itu baru pakai na. Tapi kalau wato sensei wa shinsetsu des berarti jangan pakai na, ya kan? Kalau nggak ada senseinya lagi nih. Oke, misalkan wato sangwa shinsetsu des, bapak guru wat adalah shinsetsu des berarti guru wat adalah baik hati. Ada gitu doang. Gitu. Jadi kalau cuman shinsetsu des berarti ya jangan pakai na karena tidak ada yang dia tidak menerangkan karakteristik dari belakangnya, itu nggak ada kan yang diterangkan. Tapi kalau dia mau menerangkan karakteristik dari kata benda yang mau dia terangkan di belakangnya setelah kata sifat, berarti pakai na nya. Kalau kata sifati jangan, nggak ada. Kata sifat itu langsung ditabrak sama kata bendanya. Takai Yamades, Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Karakteristik gunungnya adalah gunung yang tinggi. Nah, gitu ya. Fuji Sangwa Takai Yama, nggak ada imbuhan apa-apa tuh. Seperti itu. Hanya kata sifatnya ya, sensei ya. Iya, kata sifatnya aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti nomor 6 berarti ya kita sekarang. Boleh baca dulu. Nah, ini menggabungkan dua kata sifat yang dua malam lalu kita jelasin gitu ya. Seperti itu. Pakai bentuk T atau bentuk D gitu kan, tergantung, ya kan. Kalau kata sifatnya pakai D, kalau kata sifati pakai T, ya kan, mau dibolak-balik nggak ada masalahnya gitu kan, sama aja. Coba. Watashi no heya wa Hmm. semakute kurai desu. Hai, Semakute Kuraides. Artinya udah benar perubahan ininya. Semakute. Artinya apa? Cari dulu, sensei.
Oke. Semai itu sempit, kurai itu gelap. Kamar saya udah sempit gelap lagi, gitu. Semai itu sempit, kurai itu gelap. Oke, Oke, Sensei. Hai, lanjut. 2. Bentar saya catat dulu ya. Hai, oke. Dozo. Okinawa no umi wa ao aokute. Hmm. Sere apa nih? Kirei desu. Hai. Do im, do you imi desu ka? Gimana Sensei? Artinya apa? Laut Okinawa. Tunggu. Amai. Laut kan? Umi. Iya. Bener loh. Hmm. Tapi amai. Amai sih. Oh, Aoi. aoi. Biru dan cantik. Iya. Indah, Laut indah. Laut Okinawa warnanya biru, cantik. Warnanya biru dan cantik. Iya memang. Lanjut. Tokyo wa nigiyaka. Niyagiyaka de Hmm. omoshiroi desu. Hai. Lanjut. Nyombang. Wato-san wa 45 sai. Sakute. Pakai sakute berarti. Umur 45 termasuk apa? Umur termasuk kata apa? Umur? kata benda ya. Iya. Kata benda pakai apa? Kata benda. Untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda nih sekarang berarti. Yang juga sai sama dokushin. Dua-duanya kata benda, bukan kata sifat. Nah, ini kamu dilatih nih. Kalau menghubungkan dua kata benda pakai apa? Beda ya, Sensei. Pakai D juga sama kayak kata sifat. Nah, Yonjugo Saide Dokushin desu. Seperti itu. Oke, tulis dulu kalau mau ditulis. Oh, dia karena bilang umur 45 dan belum nikah gitu ya, Sensei. Iya, betul. Makanya pakai pakai D. Betul. Nih, di halaman 104 kalau kamu mau lihat lagi. Kata benda ditambahin D kalau kata benda. Sama kayak kata sifat. Nah, pakai D untuk ngegabunginnya. Karina Sang wa Indonesia Jinde Fuji Daigaku no Ryugaku Seides. Nah, ini kalau mau bilang langsung ya kan, pakai D kan. Nih, dua kata benda. Orang Indonesia dan juga mahasiswa gitu kan. Nah, pakai D.
nyambunginnya nih. Nah, oke deh. Jadi ingat-ingat aja sebenarnya kalau pola kalimat nih, ya kan, sampai N3 nanti kepake terus soalnya. Kamu ingat-ingat kalau pola kalimat itu perubahannya biasanya bukan semuanya ya. Karena nanti takutnya kamu mikirnya semuanya pasti sama. Enggak. Secara 75% lah ya. 75% kita saya bilang. Kata sifatna sama kata benda biasanya mirip, sama. Gitu. Cara perubahannya. Cara misalkan perubahannya kan jadi pakai D nih, ditambahin D. Nah ini sama, tambahin D. Nah kayak gitu. Kata sifati yang biasanya beda. Gitu. Selalu beda sendiri kata sifati. Entah jadi ku lah, entar langsung ditabrak lah, kayak gitu ya. Nah itu, ingat-ingat aja, kita ingat polanya dulu, kita belajar polanya dulu, seperti itu. Oke, lanjut. Nih kalau saya tanya tadi, do you imi desu ka? Itu maksudnya saya tanya artinya apa? Kayak gitu ya. Do you imi desu ka? Artinya apa? Iyo kata kamu, Sensei. Iya, sebenarnya tuh ini semuanya ada kanjinya sebenarnya. Imi gitu. Do iu imi desu ka? Iu-nya ada kanjinya juga. Iu. Iu yang mengatakan. Imas. Nah ini. Iu. Artinya apa? Nah, kayak gitu. Iu. Iu itu kan berkata sebenarnya. Imi arti makna. Nah itu ya. Do iu imi desu ka? Ya kamu catat dulu deh. Kayak gitu ya. Karena ini termasuk yang ini. Akan sering kita 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 akan biasakan gitu ya. Pakai bahasa Jepang kayak gitu ya. Untuk kata-kata yang menurut saya kayaknya akan sering gitu kan. Jadi biar kamu Kalau terbiasa. do Hmm? iyo di bahasa Indonesia gimana artinya, Sensei? Artinya gitu. Mm-mm. Apa ya? Mm-mm. Sebenarnya bukan artinya doang sih. Sebenarnya misalkan do yubi desu ka? Mungkin kalau orang Jepang yang bilang nanya begitu mungkin berarti bukan nanya arti bahasa Indonesianya dong. Benar nggak? Tapi dia menanyakan maksudnya apa nih? Nah gitu, kayak gitu. Nanti kan jadi kamu harus jelasin dengan mungkin dengan bahasa Jepang yang lebih sederhana, maksudnya kayak gitu. Ma- Hmm. ma- Ibarat kata kalau kita tuh misalkan kalau ada contohnya kayak gini. Kalau kita misalkan kalau orang bahasa Indonesia misalkan kalau nggak tahu sama sekali tentang buta investasi saham misalkan kayak gitu ya. Ah, saham itu apa sih? Nah, itu maksudnya. Saham itu adalah bukti kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan gitu kan. Seperti itu. Nah, itu maksudnya. Menjelaskan definisi jadinya, Hmm. aslinya. Tapi kan karena kalau kita kan kalau kita lagi belajar bahasa Jepang berarti kan do you mi desu ka berarti ya mau nggak mau kita terjemahinnya ke bahasa Indonesia gitu kayak seperti itu. Tapi arti sesungguhnya sebenarnya doi Bedeska itu maksudnya menanyakan definisi, menanyakan makna gitu ya. Atau yang secara sederhana itu gimana sih gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Nanabang. Baca dulu rei-nya. Narawa donna machi desu ka? Midori ga oi desu. Oi shi shizuka. Hmm. Midori ga oikute. Oh, Kute. Okute. Hmm. Okute shizuka na mai desu. Machi Machi. desu. Hai. Ya, maksudnya gimana, Sensei? Maksud apanya? Kota yang bagaimana gitu ya? Iya, Nara itu kota yang seperti apa ya? Nah, gitu. Nara itu kota yang bagaimana ya? Nah, gitu ya. Berarti dia nanyain tentang karakteristik dari kota Nara. Kota Nara tuh karakteristiknya kayak gimana sih, gitu kan? Mungkin belum pernah ke Nara, gitu kan? Oh, di Nara itu Midori, Midori apa?
Gak tahu sensei apa. Hai. Segar apa? Saya lagi nyari. Midori itu hijau. Midori. Midori itu warna hijau. Tapi di bahasa Jepang itu Midori termasuk juga bisa untuk menyatakan bahwa karena di sini kalimatnya Midori ga okute Shizukana machi desu. Berarti okute apa? Oi. Banyak. Hai. Kira-kira kalau Midori ga oi berarti maksudnya apa tuh? Banyak warna hijau kah? Iya. Nah, maksudnya hijau apa di situ? Asri ya. Nah, mantap. Gitu. Maksudnya itu seperti itu. Maksudnya banyak pepohonan gitu ya. Banyak pohon gitu ya. Dan juga kotanya yang tenang gitu. Seperti itu. Shizuoka kan tenang gitu ya. Midori ga Okute. Nah, itu seperti itu orang Jepang tuh kalau yang namanya hijau-hijau itu maksudnya berarti ya banyak pohon gitu ya. Asri gitu ya. Betul seperti itu. Maknanya udah dapet. Kok nggak bilang alam ada apa ya? Kok bilang Hmm. kita bilang kan asri. Kok nggak langsung Hmm. saklek to the point gitu sensei? Kan harus Midoriga, Oi, kayaknya apa Hmm. ya? Iya. Pakai Hmm. kiasan gitu ya Iya sensei. betul. Betul sekali. Bahasa Jepang itu banyak kiasannya. Benar. Jadi harus Hmm. harus menerjemahkan dengan Hmm. mentelaahnya tuh kayak apa Iya. gitu kan? Heeh. Betul. Seperti itu. Dan biasanya banyak menggunakan eh, kata kiasannya mengenai alam. Hmm. Sama kayak gini nih tadi. Ya kan? Seperti itu. Serius beneran. Kayak gitu. Oke lanjut. Kita belajar ini dulu. Itu nanti dulu. Tunggu yang kedua itu Hmm. Kino Hmm. ha Hmm. Ya, baca aja. Hatiwa Hmm. do desta ka nigiyaka tanoshi de nigiyaka de tanoshikatta desu. Hmm. Oke, yang mau ditanya apa? Berarti kalau mengingat yang Sensei bilang tadi, kata sifatnya pakai D. Ya, Terus Tanoshi ubah jadi Tanoshi, jadi kata. Jadi diubah apa sih namanya Sensei? lihat konteks pertanyaannya. Arti dari pertanyaannya apa coba? Kalau kamu terjemahin ke Indonesia dulu gimana? Arti dari pertanyaannya. Kemarin pestanya gimana sih gitu? Betul. Berarti kalau kemarin Lampau. ya udah menjawab tuh. Oh iya, lampau ya. Nah, oke, sesuai konteks yang ditanya. Berarti ada keterangan waktu di situ kino. Makanya semuanya jadi bentuk lampau. Oke? Kemarin partinya gimana? Ya kan kino no patiwa do desta Kak. Dari pertanyaannya aja udah kemarin sama bentuk lampau tuh do desta. Kalau kalau nggak bentuknya nggak lampau kan do deska aja sebenarnya bukan do desta. Nah seperti itu ya. Sangat komprehensif nih kita. Bagus. Mira-san wa donna hito desu ka? Atama ga ii. Omoshiroi. Berarti atama ga. Maksudnya pinter ya, Sensei? Iya betul. Saya mikirnya kepalanya bagus. Hmm. Jadi kepalanya bagus, isi kepalanya bagus. Orangnya pinter berarti. Kok nggak bilang Jozu des gitu ya? Nah gitu ya. Memang seperti itu. Nah, tapi jadi apa ya? Bentuk bentuk ininya, bentuk T-nya dari si I ini. Jadi Yokute, Sensei. Nah, betul, bagus. Jangan sampai bilang ikute ya. Aduh, ikute. Jangan malu-maluin nih. Udah sangat komprehensif nih.
Yokute atama ga yokute omoshiroi desu. Oke, lanjut. Santosa-san wa donna hito desu ka? Genki. Berarti genki, genki de, sensei. Hmm. Shinsetsu desu. Hai. Genkina jadi genkide. Gitu. Oke, genkide. Set sudah selanjut. 3, 4. Ryo no heya wa do desu ka? Hirokute at akarui desu. Hai. Hoteru wa do deshita ka? Shizuka de sabisu, sensei. Sabisu ga ii desu. Iya, betul. Shizukade, Sabisuga, iya des. Ntar artinya apa sensei sabisu ka? Sabisu apa sabisu? Dari bahasa Inggris, kira-kira apa tuh? Sabisu. Masih ingat? Bahasa Inggrisnya apa? Kayak sabisu pelayanan ya? Sabisu. Service. Karena Kayak ditanya apa tadi yang ditanya nomor 4? hotelnya bagaimana? Nah, udah. Kalau ditanya hotelnya, hotelnya gimana tuh? Nah, tapi ada yang salah tuh tadi Ulan. Yang mana sensei? Shizuka ya? Bukan. Terakhirnya. Iya, kalau ditanya hotelnya bagaimana, ini sebenarnya udah dikasih clue-nya di sini. Oh iya, lampau. Nah, Cok. Kalau yo berarti kenapa? berarti yokata deh sensei. Hai, betul. Shizukade, Sabisuga, Yokata des. Seperti itu. Lampau. Jangan lupa. Ingat aja ya. Lihat aja bentuk pertanyaannya apa. Gitu kan. Mungkin kamu nggak tahu konteks gitu ya. Mungkin mungkin karena ujian JLPT buru-buru ngerjainnya jadi nggak tahu konteksnya apa gitu kan, nggak dapet konteksnya. Lihat aja pertanyaannya, bentuk pertanyaannya apa ya. Kalau masih N4 ya gitu. Mungkin kalau udah N3 mungkin udah nggak agak susah sih kalau mau saya bilang kata apa pertanyaannya lampau, jawabannya harus lampau, kayaknya nanti kecelek apa ketipu gitu maksud saya. Hotelnya udah Destaka gitu kan, hotelnya gimana. Nah ini sebenarnya adalah nanyain pengalaman experience ketika nginep di hotel itu gitu maksudnya, gitu kan. Nanyain ke orang yang udah pernah nginep di hotel itu gitu, misalkan hotelnya gimana tuh kemarin kamu ke Jepang gitu kan. Oh ya iya, hotelnya tenang udah gitu, pelayanannya bagus. Nah itu menceritakan kembali pengalaman masa lampau udah terjadi. Oke, lanjut nomor 8. Ya. Maria wa dono hito desu ka? Kami ga nagai kirei. Hmm. Berarti kami ga nagakute kirei na hito desu. Ah Berarti ya. dirangkai sensei. Hah? Dirangkai satu kalimat gitu ya. Iya betul, betul sekali. Masih pakai yang bentuk-bentuk T atau bentuk D. Nah ini masih sama persis. Dilatih lagi memang. Lanjut.
Mira-san wa dono, dono hito desu ka? Hmm? Ano, kata sifat. Berarti kalau wakai, wakute, wakaku, wakai, wakakute kah? Iya, jangan ragu. Bener. Kata sifati ini. Ada i-nya. Wakakute, sega, takai. Sega. Lanjut. Sega apaan sih? Kira-kira apa tuh? Takai apa takai? Pakai mahal, tinggi. Nah, ya udah itu udah menjawab tuh. Se itu adalah sebenarnya punggung se itu. Hmm. Sega takai. Tinggi artinya. Tapi se-nya sendiri itu sebenarnya se-nya se punggung. Nih, lihat kanji di bawah nih. Se. Se punggung sebenarnya. Tinggi, bisa tinggi badan, bisa punggung, ya kan? Seperti itu. Senaka. Senaka tuh eh, belakang. Punggung belakang gitu, seperti itu. Tapi se-nya sendiri sebenarnya adalah tulang punggung sih sebenarnya. Kayak gitu. Se-nya itu. Back spine. Nah ini. Kalau Senaka berarti punggung gitu kan. Sega Takai jadinya tinggi, badannya tinggi ya. Nah, seperti itu. Oke, catat dulu kalau mau dicatat. Ya, sensei. Hmm, udah? Jadi berarti Sega Takai Des. Ya, iya betul. Hmm. Orangnya tuh Mirasang yang muda, udah gitu tinggi. Nah, udah gitu dah. Ya, Wakai, Wakakute, Wakai itu muda, ya kan? Wakakute, Sega Takai des. Hai, lanjut. Lihat gambar soalnya ini. Berarti yang lagi nyender di dinding itu ya, sensei? Iya, betul. Karena kacamata kan tinggi juga. Ya, ini tua, ini muda. Nah, iya benar, serius. Ada kan habis ini nomor 3. Nah, coba nomor 2 tuh. Watasan wa dono hito desu ka? Dan suga jozu. Dan jozu. Jozu apa Jozu? Jozu desu ne. Kata sifat ya, sensei? Iya, kata sifat. Ini semuanya lagi ngomong, lagi latihan kata sifat kamu ini. Antara kata sifat na atau kata sifat i doang ini udah. Jozu kata sifat nula nih. Hmm? Dan suga jozu. Berarti kata sifat. Jozu de ya, sensei? Iya. Ingat-ingat ya, kata sifat na itu biasanya belakangnya i-nya tuh gabung. Kalaupun ada i, kayak kirenya tuh i-nya bukan hiragana. Kayak gini nih. Nih, saya kasih tahu nih biar cepet. Kata sifat i itu pasti ada i-nya. Ada i-nya. Ada i-nya.
ada i-nya. Kata sifatna pasti nggak ada. Walaupun mungkin bunyinya jadi kire gitu kan. Tapi i-nya itu biasanya ya kecuali kire karena kire di buku Mina ini hiragana semua ya. Tapi aslinya dia kanji gitu. Jadi kalau Jozu ya kan kamu nggak tahu artinya. Tapi ini kita lagi latihan Suteki. Nah ini Suteki juga. Ini Suteki kata sifat apa? Nah, Kata sifat na. Karena nggak ada nih kayak i-nya nih nggak berdiri sendiri dia. Kayak gitu ya. Dia gabungan sama hiragana ki. Hiragana ki bukan i. Nah oke. Lanjut. berarti langsung suteki des ya, Sensei. Iya Suteki des. Kalau belakang pasti jadi des semua ini udah. Irasan mo kabang wa dore. Dore desu ka? Dare desu ka? Kurokata. Kurokute. Mm-mm. Kurokute. Furui desu. Hai. Lanjut. Karina-san no kabang wa dare desu ka? Akakute chika chikasai. Chisai desu. Hai. Akakute Chisai des. Oke. Ini PR yang setelah CD 59 itu PR semua ya. 4, 5, 6, 7 PR. Fukushu juga. Ini semua Fukushu. Bikin dulu. Nah, kalau Fukushu kita bahas di kelas nanti, hari Minggu. Gitu ya. Tapi kamu kerjain dulu. Gitu kan. Kamu kerjain dulu, baru kita bahas. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk yang listening. 57, 58, 59. 第16、2番、3番、1、第16課、問題。1番、1、朝起きて何をしますか？答えは？Sensei dia nanya, tadi pagi ngapain ya? Asa Atau okite. Nani o shimasu ka? Asa okite nani o shimasu ka? oh bangun jam berapa? Apa sih? Kimas kan? Oke. Hmm. Asa okite nani o shimasu ka? Udah ditulis nih. Ayo. Artinya adalah saat bangun pagi, apa yang kamu lakukan?
Hmm, Gimana jawabannya? Simpel aja. Jangan panjang-panjang, jangan susah-susah. Halo? Kalau ibadah gimana Sensei? Ibadah, berdoa. Oinori. Hah? Gimana? Oinori. Himori? Saya tulis nih. O inori. Oh, inori. Hai. Oinori. Latihan pakai yang bentuk T. Misalkan minimal 3 deh. 3 kegiatan. Ya ampun. Mm-mm. Karena kita kan lagi belajar kata kerja bentuk T. T sama belakangnya baru mas. Nah, coba kegiatannya ada 3 deh. Terus apa lagi bahasa Indonesianya? Mandi, Oke, sama berarti tadi udah. Satu lagi? makan pagi. Hai, ya udah sama berarti. Berarti depannya doang berarti. Oh, inori berarti oite. Oite Sensei? Boleh nggak? Oite gitu aja. Oinori bisa jadi kata kerja kelompok 3. Nih, di Oh, sini inori kelihatan tuh. shimasu. Bisa ditambahin si mas dia. Nah, berarti jadi gimana? Oh, inori oshite. Oinorishite, betul. Lanjut. Mandi tadi. Sao abite. Asa gohan o tabemashita. Oke, lanjut ya. Nih Bang.昨日晩ご飯を食べてから何をしましたか？3、しますか？ 2、昨日晩ご飯を食べてから何をしましたか？3、Kino bang gohan o tabete kara. Nani o shimashita ka? Hmm, Ya, bagus. Panjang bener pertanyaan Sensei. Kenapa? Apa lagi artinya tuh? Lah, Tunggu. Bang, apa bang gohan o? Kino bang gohan oますか？2、昨日晩ご飯を食べてから何をしましたか？ habis makan ngapain gitu kan Sensei? Habis makan malam kemarin, selanjutnya ngapain gitu ya? ya. Ya, benkyo, Nihongo benkyo shimashita. Bikin jadi 3 lagi boleh? Masalah aja ya. Kan ini latihan buat bentuk T soalnya. Yang lebih dari 1. Nggak kenyataan juga nggak apa-apa. Terepio mite, benkyo Boleh. shite. Hmm, Benkyo ah bentar. heeh. Lagi? Hmm, ini makan ya. Ya Cuci terakhir piring apa tidur. Sensei? Hah? Cuci piring. Cuci piring. Oke, cuci piring. Cuci piring adalah Sarao Haraimas.
Berarti Sara, banyak apa? Sara itu piring, Sara. Ya udah nggak apa-apa. Kamu maunya nyuci piring ya udah. Sara, Sara itu piring. Tulis Ya, Araimas mencuci. Nyuci piring. Sarao Araimas. Tapi karena ditanya Kino, berarti akhirannya harus Mas Tam. Berarti tanya kemarin terebiomite apa gitu deh. Benkyosite. Pak, gimana sih? Terebiomite, Ya, Benkyosite. Terakhirnya, Saro araimasta. Hai, Sarao Araimasta. Oke. Ini udah ditulis Sarao Araimas mencuci piring. Oke, lanjut. Sanbang. 3、あなたの家から空港までどうやって行きますか？3、あなたの家から空港までどうやって行きますか？ Ditanyanya tadi bagaimana? Michiru Sensei. 3、あなたの家から空港までどうやって行きますか？ 4、Sekarang. Anata no uchikara kukomade doyate ikimasu ka? Hmm. Artinya paham? Anata no uchikara kukomade. Dari rumah kamu sampai bandara perginya bagaimana? Dari rumah kamu sampai bandara perginya bagaimana? Doyate ikimasu ka? Oke, yang simpel aja, jangan panjang-panjang, jangan terlalu nyata. Gimana? Naik kereta kah? Naik bus kah? Ya mobil Sensei. Ya udah. Mm-mm. Gimana? Mm-mm. Berarti lo pakai noring Mas ya, Sensei. Gak usah. Mau yang simple. Berarti gimana dengan menggunakan mobil? Ya udah. Hikokie kurumade Iya. Kurumade. ikimasta. Mas, ikimasta. Iya. Kurumade ikimasu. Lanjut, 4. 日本の食べ物はどうですか？5、Hmm. Kota Ewa. Michiru Sensei.
日本の食べ物はどうですか？ 5、4、日本の食べ物はどうですか？ Makanan Jepang bagaimana? Iya. Udah bener. Terus? Oke. 3. Minimal. Minimal 3. Makanan Jepang bagaimana? Berarti menanyakan? Menanyakan? Sifatnya, karakter. Iya, karakteristik. Kata sifat berarti ada jawabannya. Ya udah 3. Serah deh. Apa aja biasanya? Hmm. Takai. Hmm. Terus? Berarti pakai takakute ya, Sensei? Hmm. Terus? Takak, tunggu takai, takute, Hmm. yokute, Apa? yokute. Yokute apa? Tapi bagus dia, Nah, bersih. kalau Bersih. makanan biasanya bukan bagus, tapi apa? Enak. Nah, enak apa? Oishikute. Terus? Apalagi biasanya? Apa Sensei? Nggak tahu ya. Aneh gitu. Hah? Nggak cocok sama makanan Jepang. Hmm. Nggak, nggak. Akakute, oshikute. Ya udah kalau bisa duanya dua aja ya udah. Oishi desu. Hai. Oke. Lanjut. Gobang. 5、お母さんはどんな人ですか？ Hmm. Dapat? Atau mau ichido onegaishimasu? Ibu kan Sensei? Ah, Bagaimana? iya. Nah, udah. Okasan wa donna hito desu ka? Berarti nanya tentang. Karakter ibu. Nah, ya udah. Kata sifat lagi jawabannya. Nah, udah. Dua aja udah. Kalau kalau susah dua aja. Bebas. Shinsatsu de Hmm. Ryo apa namanya? Jozu desu. Hai. Oke. Shinsetsu de Ryoryo Jozu desu. Hai. Tuh. Baik hati dan pintar masak. Oke. Nah, udah simple kan? Nah, oke. Udah bagus tuh. Karena memang ngelatih spontanitas sebenarnya. Oke, CD 58. Biasa ya. Pilih gambar satu, dua, apa tiga gitu ya. Seperti itu. 2番、1、会社までいつもどうやって行きますか？ JR で大阪まで行って地下鉄に乗り換えて日本橋で降ります。それから会社まで歩いて行きます。そうですか。2、すみません。カリナさんはどの人ですか？あの人ですよ。え、あの背が高くて髪が短い人です。どうも。2番、1、会社までいつもどうやって行きますか？ JR で大阪まで行って地下鉄に乗り換えて日本橋で降ります。それから会社まで歩いて行きます。そうですか。2、すみません。カリナさんはどの人ですか？あの人ですよ。え、あの背が高くて髪が短い人です。どうも。
Oke. Satu nggak nangkep sensei. Satu nggak dapat. Mm-mm. Dua. Tiga belum. Nomor tiga bukan? Oke. Oke, kita analisa. 2番、 1、会社までいつもどうやって行きますか？ Kaisha made. Kalau perlu ditulis, tulis ya. Kaisha made. Doyate ikimasu ka? Kaisha made. Doyate ikimasu ka? 2番、 1、会社までいつもどうやって行きますか？ Jadi ditanya, biasanya kamu kalau pergi kerja, caranya gimana? Kaisha made, sampai kantor. Kaisha made, itsumo, doyate, ikimasu ka? Udah? Ya. Oke, lanjut. JR で大阪まで行って、JR-de. JR itu maksudnya ya singkatan ya. JR-de Osaka Ite. Nah ini ya, Osaka ya nama nama di Osaka gitu kan. JR-de Osaka Ite. Saya pergi ke Osaka pakai JR. JR itu Japan Railways gitu kan, perusahaan kereta api di Jepang. JR-de Osaka Ite. Oke, udah ditulis? Udah. Lanjut. 地下鉄に乗り換えて、 Chikatetsu Norikaete. Itu ada tulisannya di sini, Chikatetsu. Nah, oke, Chikatetsu Norikaete. Nah, kemudian 日本橋で降ります。 Nippon Bashi de Orimas. Nah, ini memang mungkin yang di sini sulit karena ini nama daerah. 2、 Nippon Bashi itu nama itu ya, nama daerah. Nippon Bashio Orimas turun di Nippon Bashi. Gitu ya, ini nama daerah. Nippon Bashi nama stasiun, sorry. Nippon Bashio Orimas. 第16課、 2番、 で歩いて行きます。鉄に乗り換えて、日本橋で降ります。それから会社まで歩いて行きます。 それから会社まで。橋で降ります。それから会社まで歩いて行きます。 それから会社まで歩いて行きます。 Yang A, nomor satu ya, sensei. Hmm, Nomor satu. iya, nomor 1 jawabannya. Itu. Ada ya kosakata yang sulit? JRD, Osaka Ite, Chikatetsu apa Chikatetsu? Kereta bawah tanah. Betul, Norikaete.
Nori, sorry. Kok ini ori sih? Nori. Nori kae. Nori kae. Naik Hmm? naik kereta ya. Narikete. Hmm? Naik kereta bawah tanah maksudnya. Bukan. Jadi, Eh, Nori kae nih di layar. oh, dia berpindah ya Sensei. Iya, betul. Jadi transit biasanya atau transfer. Jadi dia kan kereta. Nah, kalau di Jepang itu keretanya terintegrasi. Jadi walaupun perusahaan keretanya banyak di Jepang, ya kan, perusahaan swasta gitu kan, tapi dia terintegrasi gitu ya. Jadi mungkin satu jalur itu bisa dipakai berbeda perusahaan. Bagusnya di Jepang tuh begitu keretanya. Perusahaan GR, ada nanti ada perusahaan KQ dan lain-lain ya, banyak lah seperti itu ya. Nggak bisa saya sebutin satu-satu. Nah, ini GR biasanya sampai Osaka, dari Osaka terus nanti ke Nippon Bashi, dia pakai kereta bawah tanah gitu kan, seperti itu. Jadi dia transfer gitu kan, transfer tapi nggak perlu keluar keluar terus masuk lagi gitu, enggak di sono. Biasanya keluar terus nanti ke platform berapa gitu kan, baru nanti turun jika Tetsu karena bawah tanah turun gitu kan, lanjut gitu kan sampai di Nippon Bashi. Dari Nippon Bashi stasiun dia jalan kaki sampai kantor. Nah gitu. Hai, seperti itu ya, benar nomor satu. Oke, nomor dua gampang lah ya. Karena yang rambutnya pendek sama yang badannya tinggi. Nah, Iya. gitu. Rambutnya pendek, badan tinggi. Nah, udah ini kan yang ini pendek tapi rambut pendek, badannya pendek. Nah, ini tinggi-tinggi, yang rambutnya pendek dah. Ya udah. Oke, CD59 Marubatsu. 3番、1、勉強は何時に終わりますか？3時に終わります。じゃあ、勉強が終わってからテニスをしませんか？いいですね。じゃあ、3時半ごろロビーで待っています。女の人は3時まで勉強して、それからテニスをします。1、勉強は何時に終わりますか？3時に終わります。じゃあ、勉強が終わってからテニスをしませんか？いいですね。じゃあ、3時半ごろロビーで待っています。女の人は3時まで勉強して、それからテニスをします。Marubatsu. Ragu lah Sensei. Hah? Anjir. Dia bilang apa nih jam 3 eh? Salah Kenapa? ya Sensei? Jawabannya Maru. Oh, Maru. Hai, oke kita analisa satu-satu deh. 3番、1、勉強は何時に終わりますか？ Benkyou wa nanji ni owarimasu ka? Selesai belajar jam berapa? Hai, betul. Lanjut. 3時に終わります。Sanji ni owarimasu. Jam 3. Hai. じゃあ、勉強が終わってから Ja, benkyou ga owatte kara. Apa artinya? Ja, benkyou ga owatte kara. Setelah selesai belajar. Nah, oke deh. Kalau gitu habis belajar, gimana kalau テニスをしませんか？ tenis wo shimasen ka? Mau nggak main tenis? いいですね。じゃあ、3時半ごろロビーで待っています。 Anjing, Ja, nggak 3時半頃ロビで待っています. Arti? 3時半頃apa? tahu sih. Hah? Nggak tahu lupa. Sanji Hang 3.30 ya? Nah, Goro siang ya? 3.30 sore. bukan. Goro itu kira-kira. Oh, kira-kira. Sanjihan Gogo Goro. ya.
Kira-kira jam 3.30 ya, saya tunggu di lobi. Sanjihan Goro. Goro, gurai itu mirip sebenarnya. Sanjihan Goro. Walah. Hmm. Tapi bedanya Goro sama gurai di situ tuh. Kalau gurai itu kira-kira memakan waktu. Nah, kalau Sanjihan Goro kan itu udah ya jangan jangan terlalu jangan jangan terlalu lebih, jangan terlalu cepet gitu maksudnya. Udah ada waktu yang fixnya gitu, maksudnya seperti itu. 3.30 ya bisa 3.35 ya kan atau bisa 3.25 gitu ya Sanjihan Goro. Oke, Oke. kita masuk ke pernyataan. 女の人は3時まで勉強して、それからテニスをします。 Iya sih, Sanji yang habis bengkel baru tenis. Ini kan selesai main tenis ya. Iya, iya, betul. Jam 3 habis belajar ya main tenis dia. Iya bener. Oke, lanjut. Mibang. 2、寮はどうですか？静かで綺麗です。駅から何分ぐらいかかりますか？バスで20分ぐらいです。そうですか。少し遠いですね。男の人の寮は駅から近くて静かで綺麗です。駅から何分ぐらいかかりますか？ 2、寮はどうですか？静かで綺麗です。駅から何分ぐらいかかりますか？バスで20分ぐらいです。そうですか。少し遠いですね。男の人の寮は駅から近くて静かで綺麗です。テニスをします。2、寮はどうですか？静かで綺麗です。駅から何分ぐらいかかりますか？バスで20分ぐらいです。そうですか。少し遠いですね。男の人の寮は駅から近くて静かで綺麗です。Hmm? Oke, udah 3 kali. Halo, Batu. Bener ya, Sensei? Lupa aja. Jawabannya Batsu. Oke, kita analisa kenapa salah. それからテニスをします。2、寮はどうですか？ Rio wa do desu ka? Oke, dia nanya apa? Rio bagaimana? Rio wah. Orang yang bagaimana, Sensei? Apa sih? Rio ado desu ka? Hmm. Rio bagaimana? Rio itu adalah asrama. Oke. Dia ini. Di buku Mina ini sebelumnya kita sempat ngebahas Rio soalnya. Jadi dia pakai lagi tuh kosakata ini. Lihat yang di halaman sebelumnya 138 yang ini. Nah, kelihatan di layar? Ya, Sensei. Hai, Rio. Rio ini asrama. Rio wado desu ka? Asramanya gimana? Oke, lanjut, Sensei. Oke.静かで綺麗です。Hmm. Oh Apa? iya. Shizuka de Kirei desu.
tenang Hai. dan bersih, indah. Hai. Betul. 駅から何分ぐらいかかりますか？ Hmm? Apa? Eki kara nanpunggurai kakarimasu ka? Memerlukan berapa lama ke stasiun gitu ya? Sampai ke stasiun. Berapa menit ke stasiun gitu saja. Hai. Dari stasiun kira-kira membutuhkan waktu berapa menit? Gitu kan? Nangkurai. Nanpunggurai. Nanpunggurai kakarimasu ka menghabiskan waktu berapa menit sampai dari stasiun? バスで20分ぐらいです。 Apa? 20 menit menggunakan bus. Hai. Nah, naik bus 20 menit. Bukan jalan kaki nih 20 menit ya. Naik bus. Berarti deket Jauh, jauh? jauh sensei. Jauh. そうですか。少し遠いですね。 Hmm. Makanya si cewek bilang, so desu ka, skoshi toi desu ne. Lumayan jauh ya. Nah, gitu ya. Oke, berarti karakteristiknya apa? Asramanya dia? Jauh dari stasiun. Dua lagi? Tenang dan bersih. Iya. Shizuka, berarti Shizukade. Ada berarti Nah, oi. Oi sih. iya, betul. Shizukade, Kireide, Kira Toi itu. des. Nah, gitu ya. Shizukade, Kireide, Toi des. Itu, ingat tiga itu. 男の人の寮は駅から近くて静かで綺麗です。 Oke? Iya ya, dibilangnya dekat ya. Nah, itu dia. Oke, ada yang salah kan? Satu. Cikakute yang salah. Cikakute harusnya Tokute ya kan harusnya. Takut kayak Iya, kan Cikakute. Hai, lanjut. Saigo. Saigo apa? Terakhir. selanjutnya. Oh, akhir. Saigo. Terakhir. 3、旅行はどうでしたか？疲れました。土曜日に広島を見て、日曜日に長崎へ行きました。そうですか。忙しかったですね。男の人は週末に旅行をしました。3、旅行はどうでしたか？疲れました。土曜日に広島を見て、日曜日に長崎へ行きました。そうですか。忙しかったですね。男の人は週末に旅行をしました。静かで綺麗です。3、旅行はどうでしたか？疲れました。土曜日に広島を見て、日曜日に長崎へ行きました。そうですか。忙しかったですね。男の人は週末に旅行をしました。 Hai. Marubatsu. Bener ya sensei? Maru. Ya. Hmm. Kenapa? Ryua alasannya? Dia bilang kayaknya sibuk di akhir pekan. Melelahkan. Hmm. Sabtu kemana deh? Dia apa? Nagasaki apa tuh? Tadi Hmm. dia pergi deh sensei membuat tempat sih. Sabtu Minggu. Hai, Sabtu Minggu betul. Hari Sabtu dia ke Hiroshima, Minggunya Nagasaki. Nah, Oke. Hiroshima sama Nagasaki jauh deket? jauh kayaknya ya.
Iya, jauh betul. Ya kan? Oke. Hiroshima sama Nagasaki itu jauh sebenarnya. Beda pulau. Bukannya ini lagi. Jadi kalau dia Sabtu di Hiroshima sama Nagasaki, itu sebenarnya buset niat juga dia tuh sebenarnya. Nih, kalau kamu mau tahu seberapa jauhnya Hiroshima sama Nagasaki, Hiroshima tuh di sini, Pulau Kyushu. Nih, dari Hiroshima, Nagasaki di bawah, gitu loh. Nah, ini sejauh ini nih. Ini di Google Map mungkin kelihatan dekat, tapi aslinya ini jauh banget ini. Bisa naik pesawat ini ke sini. Kayak gitu. Oke. Sip, Maru terakhir betul. Kokomade Shitsumongari Mas Kak. Sensei tadi PR-nya sampai Mondai, Mondai sih. Mondai ya, sampai ke Fukushu. Nomor berapa? Mm-mm. Semua. Iya, semuanya dong. Fukushu semuanya. Pokoknya sampai habis sebelum bab 17. Mm-mm. Halaman 143, kita tulis dulu. Udah? Berarti semuanya ya Fukushu ya. Mm-mm. Semuanya. 2 17. halaman. 140, 41, sama Fukushu 42, 43. Temu lagi hari Minggu malam. Minggu malam kita bahas Fukushu-nya aja tapi. PR-nya nanti dikirim foto aja kayak tadi biasa. Ya, Hmm. Ada lagi pertanyaannya? Sensei. Memori besok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kyomo ichinichi otsukare sama desu. お疲れ様です。先生、ありがとうございます。